Sebelum kita memandikan si mayit, ada beberapa hal ataupun tahapan yang harus dilakukan, yaitu mengubal dan mengudukan si mayit. Mengubal ialah membersihkan tubuh si mayit dari kotoran maupun najis yang menempel di tubuhnya, yaitu dengan cara mengguyurkan air terus-menerus di atas si mayit sambil beberapa orang menggosok tubuh si mayit menggunakan sarung tangan dan sabun sampai dirasa semua anggota tubuh si mayit bersih, seperti video di atas. Kemudian miringkan badan jenazah ke arah kiri, lalu gosok dan bersihkan lagi bagian belakang kanan si mayit. Setelah itu, sebaliknya miringkan lagi badan jenazah ke arah kanan, lalu gosok dan bersihkan lagi bagian belakang kiri si mayit sampai benar-benar bersih. Tidak lupa dengan terus mengguyurkan air di badannya. Sewaktu membersihkan dubur si mayit, usahakan air harus selalu terus disiram. Takutnya si mayit kentut nanti bisa bau. Kemudian, salah seorang yang memandikan mayit tadi mengusap tangannya dengan sarung tangan ataupun melewatkan tangannya di dubur si mayit guna untuk memastikan apakah masih ada kotoran ataupun noda kuning. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa bersih tidaknya si mayit dari kotoran. Bisa kita perhatikan. Setelah itu, orang yang mengusap tadi memperlihatkan sarung tangannya ke orang lain yang ikut memandikan supaya menjadi saksi bahwa dubur si mayit benar-benar bersih. Dan apabila masih ditemukan noda kuning, maka bisa dilakukan pengulangan untuk membasuh dubur si mayit. Nah, kita masuk kepada tahapan selanjutnya, yaitu mewudukan si mayit. Nah, caranya yaitu ketika pertama kali meletakkan air ke wajah jenazah, disitulah memasang niat wudunya. Niatnya, sengaja aku memandikan jenazah karena Allah Ta'ala. Dimulai dengan membasuh muka jenazah sebanyak 3 kali. Kemudian basuh tangannya juga sebanyak 3 kali, dimulai dari jari
sampai siku. Ini termasuk juga tangan kiri dan tangan kanannya. Tidak lupa kakinya juga dibasuh ya, kiri dan kanannya. Kemudian kita masuk kepada bagian mandi minimalnya. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu membasuh kepalanya dengan air yang banyak. Kemudian bahu kanan sampai kaki dengan terus mengguyurkan air, dan begitu pun untuk sebelah kirinya. Bisa kita lihat di mana terpotong air. Nah, disitulah kita menyambung untuk mengguyurkan airnya. Kemudian palingkan badan jenazah ke arah kiri untuk mengguyurkan air dari bahu kanan sampai kaki, yang berguna untuk mengguyurkan bagian belakangnya, dan begitu pun sebaliknya untuk bagian kirinya juga. Jadi dalam tahapan ini tidak ada lagi urusan menggosok si mayit, karena pada tahap ini orang-orang yang memandikan hanya fokus mengguyurkan air ke tubuh si mayit. Mandi Afdol. Mandi Afdol berbeda dengan mandi minimal karena mandi Afdol menggunakan 3 air, yaitu air sabun, air kapur, dan juga air putih atau air yang biasa. Pada ember hitam kita ibaratkan sebagai air kapur. Ember krim kita gunakan sebagai air sabun. Sabunnya dibuat pada ember krim lalu dicampurkan sampai warnanya menjadi warna yang keruh. Kemudian air yang ketiga itu adalah air putih atau air biasa yang digunakan langsung dari keran memakai selang. Tahap memandikan yang pertama yaitu menggunakan air sabun. Tahapan yang pertama itu dari kepala dulu yang dilakukan secara merata. Setelah itu bagian kanan dari bahu sebelah kanan sampai kaki sebelah kanan. Setelah sebelah kanan dilanjutkan lagi dari sebelah kiri, bahu kiri sampai kaki kiri. Kemudian mayit dimiringkan sebelah kanan. Dilakukan penyiraman lagi dari bahu sebelah kanan sampai kaki kanan dari si mayit. Setelah itu mayit dihadapkan lagi sebelah kiri. Penyiramannya dari bahu kiri sampai ke kaki kiri. Apabila penyiramannya terhenti sampai lutut, maka dilanjutkan lagi oleh penyiram yang kedua melanjutkan dari lutut sampai kaki dari si mayit. Dilakukan berulang sebanyak 3 kali menggunakan air sabun. Selanjutnya air yang digunakan yaitu air putih atau air biasa menggunakan selang untuk menghilangkan dari banyu sabun tadi. Tahapannya sama seperti air sabun tadi, dari kepala dilakukan secara merata. Kemudian dilakukan lagi dari bahu kanan si mayit sampai kaki kanan si mayit. Penyiram harus tahu di mana batas kanan dari si mayit dan batas kiri dari si mayit agar airnya merata. Dilanjutkan lagi dari bahu kiri si mayit sampai kaki kiri dari si mayit. Lalu dilakukan penyiraman dari belakang si mayit. Mayitnya dihadapkan sebelah kiri. Penyiramannya dilakukan dari bahu kanan si mayit sampai kaki kanan si mayit. Lalu si mayit dihadapkan ke sebelah kanan. Penyiramannya dari bahu belakang si mayit sampai kaki kiri si mayit. Menggunakan air putih ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang terakhir menggunakan air kapur.
Dalam air kapur ini tidak boleh ada percikan air karena air kapur itu yang menggugurkan. Kemudian dari wajah si mayit kita bacakan doa nawaitu ghusalil hadzal mayit lillahi ta'ala. Tahapan ini dilakukan sebanyak 3 kali sama seperti mandi menggunakan air sabun dan menggunakan air putih atau air biasa. Setelah dilakukan penyiraman menggunakan air kapur, lalu diakhiri dengan membaca Al-Fatihah dan doa lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ij'alna wa iyyahu minat tawabin. Amannya perempuan wa iyyaha minat tawabin. Wa ja'alna wa iyyaha minal mutatahhirin. Wa ja'alna wa iyyahu min ibadika shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Setelah selesai memandikan mandi abdol, kemudian angkat mayit ke dalam ruangan yang sudah disediakan kain kafan. Ganti tapih mayit menggunakan tapih yang kering karena tapih yang tadi digunakan sudah basah. Cara melepasnya, setiap satu orang memegang ujung dari kain tapih bahalai tersebut. Kemudian tutup tubuh mayit menggunakan tapih yang kering, kemudian tapih yang basah diambil secara perlahan. Diusahakan jangan sampai kelihatan dari aurat si mayit. Ketika selesai, boleh mayit dikeringkan terlebih dahulu bisa menggunakan handuk. Usahakan kalau dalam ruangan itu kain kafannya harus sudah siap agar memudahkan dari si mayit untuk dikafankan. Tahap yang pertama kita meletakkan tali bagian siku, dan yang kedua bagian pinggang, dan yang ketiga di bagian lutut, dan yang keempat ujung kepala, dan yang kelima ujung kaki. Selanjutnya kita siapkan 3 lembar kain kafan. Ini biasanya berukuran cukup besar untuk membungkus jenazah tersebut. Dan letakkan kain kafan yang pertama dan taburi dengan kapur baru di setiap lapisan kain kafan tersebut. Nah, selanjutnya kita meletakkan kain kafan yang kedua, dan ini sama seperti yang tadi ditaburi kapur barus juga. Dan selanjutnya kita meletakkan kain kafan lapisan yang ketiga, yaitu atau yang paling atas. Pastikan kain bersih dan juga rapi. Setelah itu letakkan celana dalam yang sudah ditaburi dengan kapur barus. Dan untuk tahap selanjutnya yaitu peletakan jenazah di atas kain kafan. Nah, angkat jenazah dengan hati-hati dan letakkan di tengah kain kafan yang sudah disiapkan. Dan pastikan jenazah dalam posisi terlentang dengan kepala sedikit ditinggikan. Jika ingin, semprotkan atau oleskan sedikit wangi-wangian. Selanjutnya, untuk menjaga kebersihan, tutup semua lubang tubuh jenazah yang bisa mengeluarkan kotoran seperti hidung, mulut, telinga, dan lain-lain. Setelah semua persiapan selesai, langkah berikutnya adalah membungkus jenazah dengan kain kafan. Proses ini dimulai dengan menggunakan kain paling atas atau kain ketiga. Bungkus jenazah dengan perlahan dan juga penuh kehati-hatian agar kain dapat menutupi seluruh tubuh secara rapi dan sempurna. Penting juga untuk memastikan bahwa setiap bagian tubuh tertutup dengan baik agar jenazah terlindungi dan tetap terjaga kesuciannya. Pembungkusan yang rapi juga menunjukkan penghormatan dan juga rasa hormat kepada almarhum. Setelah kain ketiga terpasang dengan baik, selanjutnya dengan membungkus menggunakan kain kedua, kemudian kain pertama yang paling bawah. Setiap lapisan kain harus membungkus jenazah secara menyeluruh tanpa ada bagian tubuh yang terbuka atau terlihat. Proses ini membutuhkan ketelitian agar kain kafan tidak mudah terlepas.
dan jenazah tetap dalam keadaan yang terjaga hingga saat pemakaman. Dengan membungkus jenazah secara sempurna, kita turut menjaga kesucian dan kehormatan almarhum dalam tradisi kepengurusan jenazah tersebut. Selanjutnya, setelah seluruh kain kafan membungkus jenazah dengan rapi dan juga sempurna, langkah selanjutnya adalah mengikat kain kafan dengan simpul di bagian kiri agar tidak mudah lepas. Proses pengikatan ini sangat penting untuk menjaga kain tetap pada posisinya selama proses pemakaman dan juga pengurus jenazah. Dengan mengikat kain di beberapa titik strategis, kita memastikan bahwa kain kafan tidak bergeser atau terbuka sehingga jenazah tetap terlindungi dengan baik. Titik ikatan yang biasanya dipilih adalah di bagian siku, pinggang, lutut, dan juga pergelangan kaki dan atas kepala. Potong kain kafan menjadi beberapa bagian sesuai dengan ukuran tubuh si mayit. Kemudian potong kapas menjadi 7 lembar. Kemudian siapkan hanut, yaitu campuran antara bubuk cendana dengan bubuk kapur barus. Setelah tercampur menjadi satu, kemudian setelah tercampur, maka kita aduk campuran bubuk cendana dengan bubuk kapur barus agar hasil yang didapatkan menjadi lebih bagus. Kain yang sudah dipotong sesuai tubuh ukuran mayit tadi, kemudian kita lipat menjadi 2 bagian. Kemudian pada bagian ujung kain kafan tersebut kita potong dengan menggunakan gunting atau bisa juga dengan menggunakan tangan. Setelah kain tersebut terpotong menjadi 2 bagian, maka selanjutnya kita akan menjahit kain kafan tersebut. Kain kafan bisa dijahit dengan menggunakan tangan secara manual atau dengan menggunakan bantuan dari mesin jahit supaya kain kafan tersebut tidak mudah sobek. Sembari menunggu kain kafan tersebut selesai dijahit, maka kita siapkan dan kita buat itu tali untuk mengikat si mayit, yaitu ada 5 helai. Pada video di atas tersebut menunjukkan bahwasanya itu tali yang digunakan untuk mengikat kaki dan kepala si mayit. Setelah itu kita potong lagi kain kafan tersebut menjadi tali untuk mengikat bagian tangan dari si mayit, pinggang si mayit, serta lutut dari si mayit. Kemudian kain dari sisa membuat tali tadi, kemudian kain sisa dari membuat tali tadi kita buat upuh-upuh, yaitu celana dalam si mayit sepanjang 80 cm atau menyesuaikan dengan tubuh dari si mayit. Setelah selesai dipotong kain tersebut sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan, maka kain tersebut dipotong dengan membentuk celana dalam seperti pada umumnya celana dalam untuk bayi. Potong pada bagian ujung dari kain tersebut, kiri dan kanan, kemudian ditarik dan jangan sampai habis tarikannya tadi. Kemudian pada sisi berikutnya ditarik juga sampai ke ujung. Nah, maka seperti itulah celana tadi. Ini penampakannya sebelum dijahit pada bagian yang ditunjukkan di atas tersebut. Kemudian letakkan kapas di atas upuh-upuh tersebut. Kemudian diratakan dan dijahit pada bagian ujung-ujung dari kapas tersebut agar pada saat digunakan kapas tadi tidak terlepas dari posisinya. Pada video di atas menunjukkan proses penjahitan kapas di upuh-upuh mayit. Langkah selanjutnya kita membuat baju dari kain kafan, yaitu dengan cara menggunting pada bagian tengah tersebut dengan menyesuaikan ukuran leher si mayit
Dan inilah penampakan baju dari kain kafan untuk si mayit. Kemudian setelah itu kita membuat tapih untuk si mayit dengan menggunakan kain kafan. Apabila kain tersebut kepanjangan, maka kita potong pada bagian sampingnya agar tidak berlebihan dan memperkirakan agar bisa menutupi bagian bawah dari si mayit tadi. Kemudian sisa dari potongan tapih tersebut kita gunakan untuk membuat kerudung untuk si mayit. Atau bisa juga menggunakan kerudung yang biasa dikenakan oleh wanita untuk menutupi rambut dari si mayit tersebut. Setelah semua persiapan selesai, langkah selanjutnya kita mempersiapkan kain kafan tadi dibentangkan. Nah, sebelum dibentangkan kain kafan, kita bentangkan terlebih dahulu tali yang akan mengikat si mayit. Di situ ada 5 tali. Yang pertama di kepala, yang kedua di tangan, yang ketiga di pinggang, keempat di lutut, dan yang kelima di kaki. Nah, setelah kain kafan tersebut dibentangkan, maka kita hamburkan terlebih dahulu hanut. Kemudian pada lapisan yang kedua kita bentangkan lagi di atas hanut tadi dan kemudian ditaburi dengan hanut. Nah, setelah ditaburi dengan hanut, maka kita bentangkan kembali baju untuk si mayit. Nah, kepalanya itu posisikan di mana kepala mayit nanti akan diletakkan. Nah, setelah itu dan kita letakkan dan kita bentangkan secara horizontal, tapi yang telah kita buat tadi di bawah baju mayit. Pada bagian atas tapih tadi, jangan lupa kita letakkan upu-upu yang telah kita taburi dengan hanut. Kemudian letakkan si mayit tadi di atas kain kafan yang telah kita bentangkan. Kemudian kita pasangkan upu-upu tadi kepada si mayit. Ketika kita memasangkan upu-upu pada si mayit, pastikan tidak ada aurat yang terbuka sama sekali. Dalam video tersebut cuman mempraktekkan bagaimana cara memasang upu-upunya. Kemudian kita tempelkan kapas tadi yang telah kita bagi menjadi 7 itu kepada bagian 7 badan, yaitu 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan 1 muka. Kapas tadi telah ditaburi dengan hanut. Jadi pada setiap bagian kapas yang kita tempelkan di bagian 7 tadi, itu semuanya dilumuri dengan hanut. Setelah kita pasangkan upu-upu dan kapas pada bagian 7 tadi, kemudian tapih yang kita buat dengan menggunakan kain kafan tadi, kita pasangkan kepada si mayit, dan baju yang telah kita buat tadi kita pasangkan juga kepada si mayit. Kemudian setelah tapih dipasangkan dan bajunya dibentangkan, kemudian kita bungkus si mayit dengan menggunakan kain kafan yang telah kita bentangkan tadi. Kemudian pada kain kafan tadi kita ratakan agar kain kafannya rapi dan tidak berantakan saat akan diikat nanti. Setelah itu kita pasangkan kerudung yang telah kita bentuk tadi dengan menggunakan kafan kepada si mayit agar rambut dari si mayit tadi tidak kelihatan. Setelah kerudung tersebut dipasangkan, kemudian lapisan yang terakhir tadi kita bentuk seperti semula. Setelah itu, ketika sudah selesai dibentuk, maka kita akan mengikat si mayit dengan menggunakan tali yang telah kita siapkan di bawah kain tadi. Nah, mengikatnya itu pada bagian kiri si mayit agar nanti pada saat dikuburkan mudah untuk dipacul, dan kita mengikatnya jangan dengan simpul yang mati tapi dengan simpul yang hidup. Pada bagian dada kita rajah terlebih dahulu dengan menggunakan telunjuk yang bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian pada bagian dahi juga kita rajah dengan menggunakan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada bagian dada tadi atau tangan jangan kita ikat terlebih dahulu
agar memudahkan pengurus untuk merajah dadanya serta dahi dari si mayit. Setelah itu kita tutup kembali dada si mayit dengan menggunakan kain kafan. Kemudian untuk kepala jangan ditutup terlebih dahulu agar memudahkan para keluarga mencium dahi si mayit. Setelah selesai, kemudian kita ikat kembali pada bagian dada atau tangan dari si mayit tadi. Sebelum kita menutup kepala, kita pastikan terlebih dahulu hidung dan telinga si mayit itu apakah sudah dipasangkan kapas atau belum. Setelah itu, kita tutupi muka mayit dengan kapas yang ditaburi dengan handuk yang sudah kita siapkan. Kemudian kita tutupi muka mayit dengan menggunakan kain kafan secara rapi, kemudian ikat pada bagian kepalanya. Baik, yaitu selanjutnya mensolatkan jenazah. Setelah semuanya sudah selesai, jenazah diangkat untuk disolatkan kepada posisi yang tepat menghadap kiblat. Itu untuk laki-laki, kepalanya ditaruh di sebelah kiri seperti yang ada di video tersebut. Lalu letakkan jenazah. Selanjutnya yaitu imam berdiri di kepala jenazah, di samping kepala. Nah, terus tuh ada makmumnya berdua di sebelah kanan dan di belakang imam, seperti yang ada di video. Nah, minimal saf yaitu ada 3, makmumnya ada 2. Nah, bilanya disalatkan dengan 3 saf, maka akan mendapatkan keampunan. Nah, jikanya 3 saf, yaitu saf pertama kan imam. Nah, saf kedua itu di samping sebelah kanan imam, terus yang saf ketiganya di belakang imam. Selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah ada 7 rukun, yaitu yang pertama niat sebelum berdiri, terus yang kedua qiyam, terus yang ketiga takbiratul ihram atau takbir pertama. Nah, takbir pertama itu setelah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah dengan diikuti makmum-makmum yang ada di belakang imam. Nah, selanjutnya itu takbir kedua. Takbir kedua, setelah takbir kedua itu membaca sholawat seperti biasa. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selanjutnya takbir ketiga. Takbir ketiga mendoakan jenazah. Doanya yang kita tahu, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, terus rukun yang terakhir yaitu salam ke kanan lalu ke kiri. Baik, sekian penjelasan dari materi mensolatkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah. Pertama-tama siapkan terlebih dahulu lubang kubur, baik liang lahat atau syak, yang mana liang lahat itu lubangnya di pinggir, kalau syak di tengah. Lalu siapkan mayit yang ingin dimasukkan. Lalu masukkan mayit dengan disambut 3 orang laki-laki atau lebih asalkan ganjil sambil membacakan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Sunnah membentangkan kain di atasnya. Setelah itu jenazah dimiringkan ke arah kiblat, lalu dibukakanlah tali kapan jenazah agar menyentuh tanah seperti pipi dan kakinya. Setelah itu sunnah diikomatkan, lalu jenazah tersebut ditutupilah dengan papan kayu agar tidak tertimbun tanah. Alangkah baiknya setelah ditutupi dengan papan kayu, ditindihi dengan dedaunan lalu ditimbun dengan tanah.
Jadi kesimpulannya kita harus memastikan orang tersebut sudah mati dan perlu menyiapkan perlengkapan untuk melakukan rangkaian sebagai berikut. Yang pertama, memandikan jenazah. Terbagi menjadi dua, yaitu pertama mandi minimal yang dilakukan dengan membersihkan seluruh tubuh dengan mengubah dan menyiram air. Yang kedua, mandi abdul atau mandi 9 dilakukan dengan menggunakan 3 air, yaitu air sabun, air bersih, dan air kapur barus. Yang kedua, mengapani jenazah dilakukan dengan cara minimal dan juga cara abdol. Cara minimal dilakukan dengan 1 kain dan abdol dilakukan 3 kain untuk laki-laki dan 5 kain untuk perempuan. Sebagaimana dijelaskan di layar ini, tata cara untuk mengapani jenazah laki-laki dan juga jenazah perempuan. Yang ketiga, menyolatkan dengan adanya 7 rukun dan sunat menyolatkan di masjid dengan 3 makmum atau lebih. Yang keempat, menguburkan jenazah terbagi menjadi 2 lubang. Pertama, lubang minimal berfungsi terhindar dari bau tidak sedap dan juga hewan buas. Yang kedua, lubang abdol seperti liang lahat dan syak. Caranya, siapkan lubang dan kedua masukkan jenazah serta bacakan bismillah wa ala millati rasulillah dan dianjurkan membentang kain serta mayat dimiringkan ke kiblat tertutup dengan papan lalu ditimbun dengan tanah.